Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel. Ini adalah materi kelas 3 bab 4 biologi. Langsung aja. Jadi pembelahan sel merupakan proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua. Pembelahan sel terjadi dalam dua cara, amitotik dan mitotik. Kalau amitotik itu pembelahan selnya secara langsung tanpa tahapan. Contohnya, pembelahan biner pada bakteri. Kalau mitotik adalah pembelahan sel secara tidak langsung dan melalui beberapa tahapan. Contohnya, pembelahan mitosis dan meiosis. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan pembelahan biner bakteri itu ya? Jadi kalau bakteri itu kan kita tahu DNA dari bakteri itu kan dia tidak diselubungin oleh membran inti gitu ya. So, pembelahan selnya dia akan lebih simple gitu. Pembelahan biner adalah pembelahan bakteri itu menjadi dua gitu. Jadi dia langsung jadi dua gitu. Kalau pembelahan mitotik yang terjadi pada organisme eukariotik itu melalui beberapa tahapan. Ada yang mitosis, ada yang meiosis gitu. Nah, kalau bakteri ini kan dia prokariotik gitu kan ya. Jadi lebih simpel aja sih. Tapi tadi pembelahan biner itu itu kan dua gitu ya. Jadi pembelahan menjadi dua, tapi dalam artian dia lebih simpel aja gitu. Terus siklus sel ini selama 24 jam terdiri atas yang pertama tahap interfase, yaitu tahap istirahat berupa persiapan sel menuju pembelahan. Oh ya, sebelum ke tahap interfase, jadi tahapan siklus sel yang dimaksud di sini adalah tahapan yang terjadi pada organisme eukariotik ya, gitu. Jadi ini tahap yang di mitotik gitu. Terus tahap interfase ini terjadi selama 23 jam dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian gap 1 atau G1, yaitu proses pertambahan volume. Selanjutnya, sintesis atau S. Ini proses replikasi DNA dan sintesis protein. Dan gap 2 atau G2 merupakan proses pembentukan organel sel anakan. Jadi dalam 24 jam, 23 jamnya itu ada di tahap interfase. That's mean bahwa tahap interfase adalah tahap terlama. Dia kan bilangnya merupakan tahap istirahat berupa persiapan sel menuju pembelahan. Sebenarnya bukan istirahat nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi mereka lebih ke mempersiapkan si pembelahan itu sendiri. Nah, pembelahan yang dimaksud adalah pembelahan pada tahap mitotik. Mitotik ini merupakan proses pembelahan inti sel dan sel yang dibagi menjadi tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Seperti tadi yang udah dijelasin bahwa pembelahan sel itu kalau secara mitotik itu ada yang mitosis sama meiosis. Perbedaannya kalau mitosis itu terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Sel tubuh itu maksudnya apa Kak? Sel tubuh itu sel selain dari sel kelamin. Sel kelamin itu berarti sel-sel yang berfungsi di reproduksi gitu ya. Nah, sedangkan kalau meiosis itu jenis selnya sel kelamin atau gamet gitu. Pembelahannya kalau mitosis itu cuma sekali, kalau meiosis 2 kali. Terus jumlah sel anakannya itu mitosis menghasilkan sel anakan berjumlah 2, sedangkan kalau meiosis itu hasil dari pembelahannya itu ada 4 sel anakan. Maksudnya sel anakan adalah sel yang dihasilkan dari sel induk gitu. Jadi misalkan sel induknya A, nanti dia punya sel anakan A1, A2 gitu misalkan ya. Terus sifat sel anakannya itu kalau mitosis diploid atau 2N. Jadi 2N ini tanda gitu ya bahwa dia diploid. Sama dengan
induk. Jadi hasil anakan dari sel mitosis ini sama persis kayak induknya, sama persis seperti sel asalnya gitu. Kalau meiosis, dia itu sifat selnya haploid atau N dan beda dengan induk. Maksudnya apa? Karena ada variasi. Nanti kalian lihat prosesnya, ada pertukaran silang dan itu yang membuat hasil pembelahan sel dari meiosis ini beda dengan induknya. Tujuannya kalau mitosis itu untuk pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan kalau meiosis itu untuk gametogenesis. Nah, maksudnya itu apa, Kak? Kan sel tubuh itu sel selain dari sel-sel organ reproduksi gitu ya. Pertumbuhan dan perkembangan, contohnya jadi tambah tinggi, itu kan kita butuh sel-sel tulang dan tulang itu akan memanjang gitu ya. Nah, contohnya itu gitu. Terus otak kalau misal distimulasi kan dia menjadi terlatih gitu ya, dalam artian dia bisa pinter yang tadinya nggak bisa nulis dia jadi nulis, itu perkembangan kan. Nah, perkembangan ini butuh pembelahan sel dari sel-sel otak itu gitu. Nah, contohnya gitu. Kalau gametogenesis berarti pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel organ reproduksi, contohnya pada ovarium, testis, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bahas pembelahan mitosis dulu nih. Pembelahan mitosis itu pembelahan yang terjadi pada sel tubuh melalui satu kali pembelahan dan menghasilkan dua sel anakan yang bersifat diploid dan sama dengan induknya. Bertujuan memperbanyak jumlah sel untuk pertumbuhan dan pengembangan. Kayak tadi ya di perbedaan mitosis meiosis. Terus tahapan pembelahan mitosis ini seperti yang tadi udah dijelasin, profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk tahap profase yaitu fase terlama dalam mitosis gitu ya. Kalau tahap interfase itu terlama dalam seluruh tahapan pembelahan sel gitu. Nah, kalau untuk fase mitosisnya, si tahap profase ini dia yang paling lama. Yang pertama, kromatinnya tuh nanti dia memadat dan membentuk kromosom, lalu membentuk kromatid. Kromatin ini kita ingat ya, dia itu hasil yang dikeluarkan dari nukleosom, terus dia keluar dari nukleus, dan dia itu akan memadat, membentuk kromosom. Kromosom itu yang bentuknya XX itu, lalu membentuk kromatid. Maksudnya kromatid itu salah satu dari lengan kromosom homolog dan dia tuh masih menempel pada sentromer. Jadi kan itu ada 4 lengan ya kalau kromosom X itu. Kalau kromosom kan bentuknya X ya. Berarti kan dia ada 4 lengan toh. Nah, kromatid adalah satu lengan gitu. Dan dia masih nempel sama sentromer gitu. Terus sentrosom membelah menjadi 2 sentriol. Kemudian menuju kutub yang berlawanan. Sentrosom tuh kita ingat ya, dia itu tempat menekuknya si lengan kromosom, di mana di sentrosom itu ada yang namanya kinetokor, yaitu tempat atau area di mana lengan-lengan kromosom itu akan menempel ya. Terus sentrosom ini membelah menjadi 2 sentriol dan menuju kutub yang berlawanan. Nah, yang menuju kutub yang berlawanan ini 2 sentriol ini gitu. Kemudian inti sel mulai menghilang. Terus di tahap metafase, kromatid ini berjejer di ekuator atau bidang pembelahan. Bidang pembelahan tuh benar-benar ada di tengah bagian sel gitu ya. Kemudian sentriol lalu menjulurkan benang spindle berupa mikrotubulus yang berikatan dengan kinetokor tiap kromatid. Jadi kayak sentriolnya itu dia lengan, dia menjulurkan benang spindle. Kebayang gak sih kayak dia itu mengeluarkan tangan kayak tangannya Luffy, dia memanjang terus menangkap si kinetokor dari tiap kromatid gitu. Terus selanjutnya tahap anafase. Yang pertama ada karyokinesis atau pembelahan inti, di mana kromatid dan sentromernya membelah menjadi
kromosom gitu. Terus kromosom kemudian ditarik benang spindle menuju masing-masing kutub. Jadi metafase tuh tadi kromatidnya jejer di tengah, terus habis itu pas ditarik sama si benang spindle itu adalah tahap anafasenya gitu ya. Kemudian tahap telofase, di sini tuh inti selnya mulai terbentuk, sentriol kembali menjadi sentromer, sitokinesis atau pembelahan sel, di mana ini diawali dengan invaginasi atau pelekukan ke dalam. Ini hanya terjadi pada sel hewan kalau invaginasi ini ya. Kalau sel plate atau pelekukan keluar, ini terjadi pada sel tumbuhan. Jadi sitokinesis tuh ada pada sel hewan sendiri, sel tumbuhan sendiri gitu. Terus hasil akhir dari mitosis ini menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom diploid atau 2N dan mirip persis sama sel induknya gitu ya. Nah, kalau secara skematik atau ilustrasinya tuh gini. Mitosis tuh ada sel induk awal yang mau mengalami pembelahan ya. Terus dia profase nih, 2 kali 2N. Maksudnya 2 kali 2N itu kromosomnya ada 2 gitu. Kromosomnya tuh ada 2 terus dia diduplikasi gitu loh, jadi 4 gitu. Terus itu kan ada titik 2 gitu ya, terus ada tanda panah gitu. Nah itu yang maksudnya sentriol bergerak berlawanan arah gitu, satunya ke kutub utara, satunya ke kutub selatan gitu. Terus di metafase si kromosom-kromosom ini mereka akan berjejer di garis ekuator atau garis tengahnya. Nah garis tengahnya ini adalah garis petunjuk di mana pembelahan sel itu akan terjadi. Nah, pas anafase setiap kromatid, nah ini yang maksudnya kromatid itu ini. Jadi kromosomnya udah misah gitu loh. Terus dia ditarik sama si benang spindle yang dihasilkan oleh sentriol. Itu tahap anafase. Kemudian di telofase terjadilah pembelahan sel itu. Maksudnya pembelahan sel dalam artian memang mereka udah membelah gitu. Dimana ini terjadi sitokinesis gitu. Sitokinesis kalau yang sel hewan namanya invaginasi, kalau sel tumbuhan namanya sel plate gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita belajar tentang pembelahan meiosis. Meiosis itu dia ada 2 tahapan meiosis. Yang pertama meiosis 1, yang kedua meiosis 2. Di mana sel induk awal yang dia itu diploid atau 2N, pertama kali dia akan mengalami meiosis 1, di mana ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan berakhir di telofase 1. Nah, untuk profase 1 itu dia pertama terjadi leptoten. Jadi sebelum meiosis 1 di profase 1, sebelum profase 1 tuh tetap aja di meiosis 1 tuh ada yang namanya interfase ya, buat mempersiapkan pembelahan-pembelahan gitu. Nah, di profase 1 ini ada yang namanya leptoten, di mana kromatin akan berubah menjadi kromosom yang mengalami kondensasi atau penebalan dan terlihat sebagai benang tunggal yang panjang. Jadi dia kayak lebih mempersiapkan kromatinnya untuk menebal gitu dong, dan akhirnya nanti jadi kromosom gitu. Kan kelihatan ya dari gambarnya, dari yang tadinya cuma 2 lengan terus dia jadi nanti akan bersatu gitu. Kalau kromatin itu kan dia benang-benang gitu kan. Nah, nanti dia akan menebal dan menjadi kromosom. Kromosom di sini yang terbentuk baru 2 lengan yang bersatu gitu maksudnya di leptoten. Setelah leptoten ada tahap zigoten di mana sentrosom membelah menjadi 2, kemudian bergerak menuju kutub yang berlawanan.
Nah, itu di zigoten lihat kan ada 2 titik yang mana itu adalah itu adalah sentrosom benar. Terus dia bergerak ke kutub yang berlawanan. Terus setelah zigoten ada pakiten. Pakiten itu apabila tiap kromosom melakukan penggandaan atau replikasi menjadi 2 kromatid dengan sentromer yang masih tetap menyatu dan belum membelah. Itu. Di mana tiap kromosom yang berpasangan mengandung 4 kromatid atau disebut dengan tetrat atau bivalen. Itu ya. Dia mulai punya 4 lengan kromosom. Kemudian di diploten kromosom homolog terlihat saling menjauhi. Yang maksudnya kromosom homolog tuh kromosom yang mirip bentuknya dan dia sama-sama dari induk yang sama gitu. Makanya tuh ada warna biru sama biru, kuning sama kuning dan dia menjauh gitu. Nah, ini tahap diploten gitu ya. Terus di tahap akhir ada diakinesis atau pembentukan benang-benang spindle dari pergerakan 2 sentriol ke arah kutub yang berlawanan gitu. Jadi si benang-benang spindle-nya tuh dari masing-masing sentriol itu benang-benang spindle-nya tuh akan menarik si ini ya setiap kromosom itu gitu. Dan di sini di diakinesis itu membran nukleus sama nukleolus itu hilang gitu. Pas di diploten tuh mulai menghilang dan di diakinesis kalau udah berakhir itu membran intinya udah benar-benar hilang gitu. Dan si setiap kromosomnya tuh udah berjalan ke arah yang berlawanan. Dan profase 1 ini berlanjut ke metafase 1. Pada metafase 1, tetrat kromosom berada pada bidang ekuator. Tetrat tuh maksudnya kromosom dengan 4 lengan gitu ya. Pada bidang ekuator, benang-benang spindle ini akan melekatkan diri pada tiap sentromer dari kromosom. Ujung-ujung benang spindle yang lainnya akan membentang dan melekat di kedua kutub pembelahan yang berlawanan. Jadi intinya adalah narik si kromosom itu. Terus di anafase 2, mereka mulai narik. Jadi tadi kalau metafase 1 tuh kayak benang spindle-nya tuh nempel dulu di sentrosom, terus ditariknya pas anafase gitu. Nah, pas telofase mereka benar-benar berpisah di kedua kutub yang berbeda. Terus terjadilah sitokinesis. Tapi sitokinesis 1 di tahapan meiosis 1 ini namanya interkinesis gitu ya. Intinya adalah menjadi 2 sel anakan gitu. Kemudian di meiosis 2 sel yang akan mengalami pembelahan adalah sel anakan yang tadi hasil dari meiosis 1. Sama nanti profase 2 dia sentrosomnya akan bergerak ke kutub yang berlawanan, terus metafase kromosomnya itu akan berjejer di bidang ekuator, terus pas anafase dia ditarik sama benang spindle yang dihasilkan oleh sentriol, terus di telofase mereka akan mengalami sitokinesis gitu ya, sitokinesis atau benar-benar mereka membelah menjadi 2 gitu. Dan di meiosis 2 ini sel anakan yang dihasilkan ada 4 gitu ya. Nah, perlu dibedakan bahwa pembelahan meiosis ini dia terjadi pada sel-sel gamet alias sel-sel reproduksi gitu. Kalau mitosis itu pembelahan sel pada sel tubuh atau somatik. Nah, di pembelahan meiosis ini ya tadi ya pada sel gamet 2 kali pembelahan hasilnya itu 4 anakan sel dan bersifat haploid alias berbeda dengan induknya. Kenapa dia berbeda dengan induknya? Karena tadi belum sempat dijelasin ya. Jadi di meiosis 1 antara akhir profase 1 dengan metafase 1 itu ada yang namanya crossing over atau pindah silang di mana satu kromatid itu akan
berikatan atau melekatnya tuh ke kromatid yang lain gitu. Jadi di situ ada modifikasi yang akhirnya sel anakan yang dihasilkan itu tidak sama persis dengan induknya. Terus pembelahan mitosis, ini typo ya, dia harusnya pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini bertujuan untuk menghasilkan gamet melalui gametogenesis atau pembuatan gamet. Terus ini typo juga ya, tahapan pembelahan meiosis harusnya terdiri atas meiosis 1 dan 2. Masing-masingnya punya profase 1, profase 2, metafase 1, 2, anafase 1, 2, dan telofase 1, 2. Di mana meiosis 1 ini merupakan tahap reduksi dari kromosom. Maksudnya itu reduksi itu dia dipotong-potong dan dikurangin gitu. Nah, tahap profase 1, fase terlama dari meiosis, dibagi menjadi beberapa tahap. Tadi ya, leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Nah, pada leptoten ini kromatin memadat menjadi kromosom, zigoten itu kromosom homolognya saling berdekatan dan menempel. Kromosom homolog itu kromosom yang memiliki bentuk dan asal sel induk yang sama gitu ya. Jadi dia sama persis gitu. Sentrosomnya membelah menjadi 2 sentriol kemudian menuju kutub yang berlawanan. Kemudian di pakiten, nah ini yang tadi kakak bilang ada pindah silang. Kromosom homolog saling menempel dan membentuk struktur tetrat atau bivalen dan mengganda. Maksudnya adalah kromosom dengan 4 lengan gitu ya. Terus dia mengalami pindah silang atau crossing over gen pada kromosom homolog terjadi pada kiasma. Jadi kiasma adalah tempat di mana pindah silang itu terjadi gitu ya. Kita lihat ada B besar, B kecil, C besar, C kecil, dia kan membentuk struktur X ya. Kan A kecil, B besar, B kecil, A besar gitu kan, dia jadi XX gitu ya. Nah, di kiasma itu terjadi pindah silang gitu. Terus pindah silang ini menyebabkan terbentuknya sel gamet dengan susunan gen baru tadi yang disebut sebagai sel anakannya itu tidak sama dengan sel induk gitu. Jadi bisa beragam gitu. Kenapa orang punya satu ibu tapi anaknya bisa beda-beda, maksudnya ada yang rambutnya ikal, ada yang bergelombang gitu, bisa aja karena ini selain emang keturunan dari ayahnya gitu ya, tapi secara dari ibunya sendiri dia punya keanekaragaman gen gitu. Kemudian diploten, pindah silang setelah selesai, pindah silangnya tuh selesai, terus habis itu kromosom homolognya akan menjauh namun masih ada kiasma. Inti selnya mulai menghilang, terus diakinesis. Kromosom homolognya mulai berpisah dan emang sudah berpisah, kemudian inti selnya menghilang. Terus tahap metafase 1, kromosom homolognya saling berhadapan di ekuator, berjejer gitu ya. Terus sentriolnya menjulurkan benang spindle dan berikatan dengan tiap kromosom homolog di kinetokor gitu ya. Terus tahap anafase 1 terjadi reduksi kromosom. Kromosom homolognya ditarik benang spindle menuju masing-masing kutub tadi. Yang maksudnya reduksi kromosom itu kromosomnya dipotong-potong gitu. Jadi kan tadinya punya 4 lengan terus jadi 2 gitu. Nah, itu reduksi kromosom. Terus tahap telofase 1, inti selnya mulai terbentuk, sentriol kembali menjadi sentromer, sitokinesis. Jadi yang tadinya 1 sel dia jadi 2 sel gitu. Hasil sel meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom haploid karena terjadi reduksi kromosom. Terus interkinesis yaitu jeda waktu antara meiosis 1 menuju meiosis 2 gitu. Terus meiosis 2 adalah tahap perbanyakan sel anakan dan tahapannya sama seperti pembelahan mitosis. Sorry, ini typo nih, harusnya seperti pembelahan meiosis gitu ya. Nah, tahap profase 2, ini kromatinnya memadat membentuk kromosom lalu membentuk kromatid tadi ya.
Dia dari benang-benang, terus dia memadat menjadi kromosom yang bentuknya kayak X dan punya 4 lengan gitu, lalu membentuk kromatid. Sentrosom membelah menjadi 2 sentriol dan menuju kutub yang berlawanan, inti selnya mulai menghilang. Terus di metafase 2 sama-sama berjejer tuh kromatidnya, sentriolnya menjulurkan benang spindle dan dia berikatan pada tiap kromatid alias di kinetokornya. Terus di tahap anafase 2 ada karyokinesis atau pembelahan inti, di mana kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. Terus kromosom kemudian ditarik benang spindle. Di telofase, inti selnya mulai terbentuk kembali, sentriolnya kembali menjadi sentromer, terus ada sitokinesis. Di mana hasil meiosis 2 ini menghasilkan 4 sel anakan dengan kromosom haploid atau N. Terus kita bahas tentang gametogenesis ya. Jadi sebenarnya meiosis ini menghasilkan sel gamet alias dia masuk ke dalam gametogenesis gitu. Nah, gametogenesis sendiri merupakan proses pembentukan gamet jantan dan gamet betina. Tapi ini tentunya berjalan pada masing-masing individu ya. Nggak mungkin satu individu dia mengalami pembuatan sperma dan ovum, enggak ya. Jadi ini berjalan pada masing-masing individu. Kalau pada hewan terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis, kalau pada tumbuhan terjadi mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Nah, spermatogenesis ialah proses pembentukan spermatozoa oleh testis. Tahap spermatogenesis ini bermula dari spermatogonium, yaitu dari sel germinal dalam tubulus seminiferus. Terus, nah kita perlu lihat nih, dia kan tandanya 2N ya, alias diploid. Terus dia mengalami mitosis dulu. Nah, setelah dia mengalami mitosis, terbentuklah spermatosit primer. Terus dia mengalami meiosis 1. Jadi spermatosit sekunder dengan tanda atau kodenya tuh haploid gitu. Sifat sel anakannya tuh haploid alias sama persis gitu. Enggak sama persis sih karena di meiosis 1 kan dia ada pindah silang ya. Tapi dia haploid gitu. Terus dia mengalami meiosis 2 di mana terbentuklah spermatid. Ada 4 sel anakan, terus terjadilah spermiasi, yaitu pembentukan spermatid menjadi sel sperma yang fungsional. Jadi kalau misalkan ada soal kapan terjadi pembentukan sperma gitu, spermatid ini dia udah bentuk sperma gitu. Cuman kalau di spermiasi maka sel spermanya itu dia sudah mulai berfungsi gitu. Terus oogenesis yaitu proses pembentukan ovum oleh ovarium. Tahapannya diawali dengan oogonium yang mengalami mitosis dan menghasilkan oosit primer, di mana oogonium itu berasal dari sel germinal folikel ovarium yang mengalami mitosis. Terus oosit primer ini dia mengalami meiosis 1 dan menjadi oosit sekunder. Nah, uniknya di sini sel anakan pada oosit primer itu menjadi oosit sekunder dan polosit primer gitu. Yang oosit sekunder dia akan mengalami meiosis lanjutan dan akan menghasilkan ootit, dan apabila ootitnya itu mengalami ovulasi atau pembuahan, maka dia baru akan menjadi ovum gitu. Jadi ovum itu adalah ootit yang mengalami pembuahan gitu. Kalau dia nggak mengalami pembuahan, dia namanya ootit dan dia bisa mati begitu aja gitu. Hasil dari meiosis 1 itu selain oosit sekunder kan ada polosit primer. Nah, polosit primer, jadi kalau si polosit sekunder ini dia itu merupakan badan kutub yang tidak fungsional. Kalau ootit itu dia fungsional. Jadi ketika dia mengalami pembuahan maka dia akan menjadi ovum. Nah, si polosit primer ini dia tidak berfungsi gitu. Cuman ada yang bilang bahwa polosit primer ini berfungsi untuk menyediakan nutrisi untuk oosit sekunder.
gitu, atau polosit sekunder menyediakan nutrisi untuk si ootit gitu. Terus mikrosporogenesis ya, merupakan proses pembentukan mikrospora dalam buluh serbuk sari yang berasal dari mikrosporosit. Mikrosporogenesis menghasilkan 2 macam inti sebanyak 3 buah. Jadi tahapannya gini, dari satu serbuk sari. Dari satu serbuk sari itu ada mikrosporositnya ya, atau sel induk 2N yang mengalami meiosis menjadi 4 mikrospora ya. Jadi si mikrosporosit itu mengalami meiosis terus menjadi 4 mikrospora, di mana mikrosporosit ini mengalami karyokinesis tanpa sitokinesis, membentuk inti vegetatif atau inti tabung yang bersifat haploid dan inti generatif atau sperma yang juga haploid. Itu kan ada kode IG sama IV ya. Kalau IG itu inti generatif, IV inti vegetatif. Terus sperma akan mengalami mitosis di tahap yang ketiga ya. Dalam buluh serbuk sari menjadi inti sperma 1 yang bersifat haploid dan inti sperma 2 yang juga haploid gitu. Nah, bedanya apa sih Kak inti vegetatif sama inti generatif? Jadi kan kalau misal tumbuhan tuh ada ya yang namanya tuh perkecambahan secara vegetatif sama generatif. Nah, ini fungsinya dari si inti sperma itu gitu. Kalau inti generatif berarti dia nanti reproduksinya generatif. Kalau vegetatif ya si inti vegetatif yang bekerja. Nanti dia contohnya bisa jadi tunas kayak gitu. Terus megasporogenesis adalah proses pembentukan megaspora dalam ovulum atau ovarium yang berasal dari megasporosit. Megasporogenesis ini menghasilkan 4 macam inti sebanyak 8 buah inti. Jadi maksudnya tuh ada 4 macam, misalkan macamnya A, B, C, D gitu ya. Tapi nanti setiap macamnya tuh ada 2 jumlahnya gitu. Misal A ada A1, A2 gitu. Nah, yang pertama, megasporosit atau sel induk yang bersifat diploid itu mengalami meiosis menjadi 4 sel megaspora dengan sifat haploid. Kemudian 3 sel megaspora itu mati dan menyisakan 1 megaspora. Sel megaspora yang tersisa ini mengalami 3 kali karyokinesis tanpa sitokinesis menjadi sel kandung lembaga yang mengandung 8 inti gitu ya. Jadi dia mengalami pembelahan karyokinesis dan dia akhirnya menghasilkan 8 inti gitu. Tuh ya. Terus di tahapan yang ketiga, inti sel kandung lembaga lalu bergerak ke tempatnya masing-masing gitu ya. 3 inti menuju mikrofil menjadi ovum yang bersifat haploid dan 2 sinergit ya. Kan ada 3 inti tuh. Yang warnanya ungu, ada 2 ungu sama 1 hijau. Yang hijau itu ovum, yang 2 itu sinergit gitu. Terus 2 inti berada di tengah, bergabung dan menjadi IKLS atau inti kandung lembaga sekunder atau dia itu bersifatnya diploid ya. Terus 3 inti menuju kalaza dan menjadi antipoda, kemudian dia mati gitu. Nah, sebenarnya nih adik-adik bisa lebih explore lagi tentang fungsi-fungsinya dari si sinergit itu apa, ovum itu apa, mikrofili itu apa. Jadi di ovum itu nanti ada struktur yang namanya mikrofili yang dia tuh berfungsi untuk menunjukkan jalan bagi sperma untuk membuahi ovum dan lain sebagainya gitu. Jadi silahkan dieksplor lagi ilmunya dan maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kata-kata. Terima kasih dan sampai jumpa.